Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Ya. Nyaman kok? Nyaman, Ibu. Capek? Capek, Ibu. Ada tisu. Sudah, Ibu. Kakak dari mana? Dari Pemfui, Ibu. Tadi datang dengan apa? Dengan Maxim, Ibu. Tadi kurang dari siapa? Dari teman, Ibu. Kakak apa kabar? Kabar baik, Ibu. Omong-omong ibu belum tahu kakak pun nama. Saya nama Dewi, Ibu. Baik, saya Ibu Derlin. Iya, Ibu Derlin. Apa yang bisa Ibu bantu? Iya, Ibu. Ibu senang sekali bertemu Anda pagi ini. Pertemuan kita ini sangat bermanfaat bagi kita. Bila Anda terbuka mengungkapkan perasaan Anda bisa berpartisipasi dan bekerja sama menyelesaikannya bersama. Iya, Ibu. Saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Ya, baiklah. Sebelumnya kita perlu memahami alur kerjasama kita. Saya sebagai konselor dan Anda adalah klien saya. Selama proses konseling ini, saya berharap Anda dapat membuka hati dan perasaan Anda untuk kita bisa memahami benar apa sebenarnya yang Anda rasakan dan inginkan dan ingin selesaikan dalam proses konseling. Saya akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita ini dan berharap Anda mendapatkan makna positif dari pertemuan konseling kita. Iya, Ibu. Baiklah, saya dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang ingin Anda diskusikan hari ini. Jadi kalau Anda sudah siap, mari kita mulai diskusi kita. Iya, Ibu. Memang ada beberapa masalah antara saya dan orang tua saya. Itulah mengapa saya berada di sini sekarang. Sebenarnya saya malu membahasnya. Saya merasa tidak pantas untuk menyampaikannya pada orang lain. Jadi Anda merasa sedikit kurang nyaman untuk membahas masalah seperti itu bersama orang asing. Baiklah, saya memahaminya. Iya, tapi saya memang kesulitan mengatasi masalah ini sendiri. Iya, saya dapat memahami pikiran Anda. Kalau boleh memilih, saya ingin membahas bersama orang lain. Namun demikian, saya memahami bahwa saya perlu masukan dari sudut pandang orang lain. Saya rasa memang di awal saya selalu mengatakan bahwa memang terasa kurang nyaman untuk berbagi rasa dengan orang asing, terutama untuk masalah yang sangat pribadi seperti itu. Bahkan saya pun tak bisa memprediksi bagaimana perasaan Anda setelah ini. Saya telah bertemu banyak orang yang merasa kurang nyaman hingga perlahan mereka mulai lebih terbuka dan santai untuk cerita. Semoga setelah beberapa waktu Anda akan merasa lebih santai untuk berada di ruangan ini. Saya harus setuju dengan Ibu. Ya, bagus itu. Kita lihat saja nanti bagaimana ke depannya. Ya, saya belum pernah melakukan konseling sebelumnya, namun atas saran wali kelas, maka saya mengambil langkah ini. Betul, oke. Tadi Anda bilang lebih suka menyelesaikan masalah Anda sendiri dan melakukan segala sesuatu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi sudut pandang yang seimbang untuk menyelesaikan masalah Anda secara mandiri. Dan dengan mendapatkan sudut pandang dari orang lain, jadi akan banyak memberi manfaat pada Anda. Bagaimana menurut pandangan Anda? Iya, memang saya belum berhasil melakukan sendiri, Ibu. Kita coba saja ya. Mungkin ini bisa memberi Anda sedikit pencerahan. Oke. Jadi, agar saya lebih memahami situasi Anda, dan baiknya Anda ceritakan dulu apa saja yang Anda alami hingga saat ini. Pada awalnya hubungan saya dengan orang tua saya baik-baik saja. Terkadang saya melihat orang tua saya kehilangan kendali diri atas saya. Biasanya saya berpikir bahwa hal itu sudah biasa terjadi dan mereka menyadari perilaku mereka, tetapi akhir-akhir ini cukup meresahkan.
saya sekarang karena saya khawatir berpengaruh terhadap hasil belajar saya dan kondisi adik saya. Oke, jadi kalau boleh saya ringkas, orang tua Anda lebih sering marah tapi Anda masih bisa meredahkan dan menenangkan emosi mereka, tetapi belakang ini orang tua Anda menjadi lebih mudah tersinggung dan emosinya menjadi lebih mudah meledak-ledak, dan Anda mengkhawatirkan pengaruhnya kepada diri Anda dan adik-adik Anda. Iya, saya baru kelas 2, saya belum tamat hasil belajar saya sewaktu kelas 1. Ya, masih bisa saya terima meskipun tidak mencerman waktu SMP dulu, sedangkan adik saya masih SD. Dan ya akan sangat sulit nantinya jika dia dibesarkan dengan lingkungan yang demikian. Ya, Anda sangat sayang terhadap adik Anda sehingga Anda membayangkan kesulitan yang akan dialaminya kelak. Tetapi saat ini saya merasa bahwa semakin jauh hasrat dan niat belajar tersebut, jadi saya mulai khawatir akan pengaruhnya pada hasil belajar. Saya saat ini, apalagi adik saya pun juga masih SD. Ya, jadi memang Anda cukup khawatir terhadap hasil belajar Anda dan kondisi mental adik Anda. Anda mungkin lebih oke. Saya bisa atasi ini walaupun Anda juga merasa kurang nyaman, tetapi Anda lebih khawatir pada adik Anda secara mental dan Anda mengkhawatirkan efek buruknya. Setiap hari hanya Anda habiskan untuk menunggu bila tiba-tiba ada ledakan emosi dari orang tua Anda. Benar seperti itu? Saya lebih mengkhawatirkan saya dan adik-adik saya karena ada satu lagi adik saya yang belum sekolah daripada kondisi hubungan kami dengan orang tua kami. Oh, oke, teruskan. Jadi pentingnya bagi saya untuk melakukan apapun yang saya bisa untuk menyatukan semuanya. Oke ya. Bagi saya semua itu untuk menyematkan mereka, tapi perhatian besar saya pada adik yang belum sekolah karena sebelumnya ada beberapa kejadian ketika dia berhadapan langsung dengan ledakan amarah dari bapak saya. Dan sejak itu saya merasa sangat khawatir atas dirinya. Saya terkesan dengan upaya Anda untuk memperhatikan adik-adik Anda, dan Anda ingin mengutamakan mereka. Anda ingin memastikan mereka berada di lingkungan yang stabil, dan itu adalah kerja bagus. Anda sebagai kakak, mereka dalam menjaga mereka. Saya hanya ingin memastikan bahwa saya masih bisa bisa berguna bagi mereka, adik-adik saya. Ya, nampak sekali ketika Anda berbicara tentang mereka. Tentu mereka sangat spesial bagi Anda, sangat penting. Ya, mereka sangat penting bagi saya. Baiklah, agar saya bisa memahami lebih lanjut antara Anda dengan orang tua Anda yang membuat Anda stres, bisakah Anda berikan saya satu contoh konflik yang Anda alami ketika bersamanya dan apa yang terjadi saat itu? Beberapa minggu yang lalu, saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat. Seperti biasanya karena harus berjalan kaki cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya mengapa saya pulang terlambat. Belum saya menjawabnya, ibu saya meluapkan emosinya pada saya. Dan adik-adik saya itu membuat saya sedih. Oke. Kedengarannya memang menyesakkan saat Anda menyaksikan semua itu. Kejadian ini berulang-ulang terus hingga mereka seperti merasa puas dan situasi yang demikian. Lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu Anda mengeluarkan amarahnya itu? Apa yang terjadi pada adik-adik Anda dalam upaya Anda mengatasi mereka?
Malam itu mereka nampak tidak bisa tidur, masih terkejut dengan kejadian itu, karena kejadian itu terjadi beberapa kali, tapi malam itu adalah malam pertama bagi mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa ini terjadi? Ini berlangsung episode kadang-kadang terjadi setiap hari, terkadang seminggu sekali sebulan, itu karena alasan yang tak jelas, dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Oh iya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Jadi itu cukup mempengaruhi adik-adik dan sekolah Anda. Anda merasa kurang nyaman saat di sekolah. Apakah benar demikian? Iya, saya rasa semuanya berdampak. Saya, adik-adik, dan juga mereka orang tua kami. Tampaknya Anda merasa stres terus-menerus ya, dan mempengaruhi pikiran Anda. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus, Ibu. Anda terus memikirkannya, bukan? Iya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, kemudian? Saya banyak termenung saat semua sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang. Iya, saya memikirkannya apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Selanjutnya, apa yang ingin Kakak Dewi dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya, karena mereka yang paling lemah itu. Ya, Kakak Dewi ingin ketenangan. Saya bertanya-tanya, apakah kami bisa tidur nyenyak dan tenang? Ya. Semoga ini kali yang baik untuk bisa tenang. Ya, itu langkah besar dalam hidup Kakak Dewi. Tentunya saya sangat mendukung langkah demikian. Saya memikirkan terus dan belum pernah membahas dengan orang lain. Saya berpikir untuk lari dari rumah saja, dan itulah solusinya. Ya. Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya berpikir untuk tidak bisa meninggalkan rumah karena ada adik-adik saya. Ya, Kakak Dewi bertahan untuk adik-adik Kakak Dewi. Itu langkah yang luar biasa yang sudah Kakak Dewi lakukan. Iya, saya hanya terus mencari cara lain yang lebih nyaman. Baiklah, sekarang saya coba merangkul apa saja yang kita bahas sejauh ini. Anda sampaikan kepada saya rasa frustasi dan lelah Anda mungkin sekarang lebih besar dengan membayangkan kemarahan dan kerapuhan orang tua Anda. Anda sangat khawatir akan dampaknya pada adik-adik Anda, bahkan sangat resah hingga Anda berpikir untuk pergi, tetapi Anda masih berpikir sebaiknya tidak mengambil langkah itu, dan itu membawa Anda pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara Anda dan orang tua Anda, dan mengatasi semua masalah sehingga Anda bisa membangun harmoni dalam hidup sebagai satu keluarga. Apakah sudah terangkum semua? Iya, itu sudah mencakup semua yang menjadi pikiran saya, Ibu. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar. Mudah-mudahan saya bisa bertahan. Tentu itu ya. Baiklah, jadi saat ini mungkin kita sudah merangkul semua masalah Anda dan kita akhiri dulu di sini. Iya. Jika Anda ingin bekerja bersama saya, dengan senang hati akan saya bantu, atau apapun yang ingin Anda lakukan di waktu yang akan mendatang dalam hubungan dengan orang tua Anda dan membangun kembali keluarga Anda. Dengan senang hati akan saya lakukan itu, Ibu. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang, dan saya pun punya sudut pandang baru tentang langkah-langkah yang akan saya ambil.
Ya Ibu, berpikir bersama saya berterima kasih kepada Ibu. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Pulang ya.